Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yun Eka Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis tata kategorik karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai analisis model log linier dan model regresi logistik. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan materi. Pembahasan materi akan kami bagi menjadi dua. Yang pertama, kami akan membahas mengenai analisis model log linier, dan pembahasan kedua, kami akan membahas mengenai model regresi logistik. Nah, pada analisis model log linier terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan analisis, yang ketiga adalah deskripsi data, yang keempat adalah model log linier, yang kelima adalah langkah-langkah analisis, yang keenam analisis data dan interpretasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada model log linier ini kami menggunakan data yang berhubungan dengan menopause. Nah, berdasarkan referensi yang telah kami baca, yaitu dari ULPAH pada tahun 2017, menopause didefinisikan sebagai berhentinya siklus menstruasi untuk selamanya bagi wanita yang sebelumnya telah mengalami menstruasi sebagai akibat dari hilangnya aktivitas folikel ovarium. Perubahan psikis yang terjadi pada menopause dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda, seperti depresi, mudah tersinggung, mudah menjadi marah, mudah curiga, cemas, serta insomnia. Nah, menopause ini biasanya terjadi pada awal usia 50 tahun. Terjadinya menopause pada wanita mengakibatkan wanita premenopause atau wanita yang berusia 45-50 tahun merasa khawatir dan cemas akan perubahan psikis yang mungkin terjadi saat mengalami menopause. Nah, gejala-gejala psikis yang diakibatkan oleh premenopause mungkin bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya bentuk dukungan keluarga. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara variabel dukungan keluarga dan variabel kecemasan, serta seberapa besar sih pengaruh dukungan parsial dan dukungan penuh terhadap indikator kecemasan pada wanita premenopause menggunakan analisis model log linier. Dalam hal ini, tujuan analisis model log linier yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara variabel pertama, yaitu variabel dukungan keluarga, dan variabel kedua, yaitu variabel kecemasan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dukungan keluarga dan variabel kecemasan terhadap indikator kecemasan pada ibu premenopause. Dan tujuan yang ketiga tentunya untuk membentuk model log linier terbaik dari tabel kontingensi yang telah dibentuk. Selanjutnya, untuk pembahasan deskripsi data akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Rija. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data penduduk mengenai wanita premenopause pada usia 45-50 tahun yang tinggal serumah dengan suami dan anaknya di Kelurahan Tidar, Magelang Selatan sebanyak 62 sampel yang diambil dengan metode sampling pada 10 RW yang ada di kelurahan tersebut pada bulan Februari 2018. Data yang digunakan ini berisi dua variabel, yaitu variabel dukungan keluarga dan kecemasan, di mana variabel dukungan keluarga terbagi menjadi dua, yaitu dukungan parsial dan dukungan penuh, sedangkan kecemasan itu cemas dan tidak cemas. Dua variabel tersebut digunakan untuk dianalisis untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kecemasan dalam menghadapi kecemasan menopause pada ibu premenopause. Kami juga menyajikan statistik deskriptifnya yang dapat dilihat pada layar. Untuk jumlah 62 adalah jumlah sampel yang digunakan dan 36 adalah jumlah data terbanyak yang mewakili 36 data dengan ibu premenopause yang memiliki dukungan penuh dari keluarga dan tidak cemas saat menghadapi menopause.
Nilai min adalah sebanyak 5 mewakili sebanyak 5 data dengan ibu premenopause yang memiliki dukungan parsial dari keluarga dan tidak cemas saat menghadapi menopause. Nilai range itu adalah selisih antara nilai maksimal dan dengan minimal itu sebanyak 31 data mewakili selisih dari ibu premenopause yang memiliki dukungan penuh dengan keluarga dan tidak memiliki kecemasan dengan data ibu premenopause dengan dukungan parsial dan tidak memiliki kecemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, model log-linear merupakan pengembangan dari analisis tabel kontingensi dua arah atau lebih. Analisis ini tidak membedakan antara variabel dependen dan independen berdasarkan Satria dan Imro'ah pada tahun 2023. Pada data penduduk mengenai wanita premenopause atau yang berusia 45 hingga 50 tahun yang tinggal serumah dengan suami dan anaknya di Kelurahan Tidar Magelang Selatan dimodelkan dalam bentuk tabel kontingensi dua arah. Pada tabel kontingensi dua arah terdapat dua variabel dengan setiap variabel memiliki dua kategori. Nah, di sini variabel dukungan keluarga terdiri dari dua kategori, yaitu dukungan parsial dan dukungan penuh. Sedangkan variabel kecemasan terbagi menjadi kategori cemas dan tidak cemas. Selanjutnya, dalam model log-linear terdapat beberapa langkah-langkah analisis. Langkah pertama dalam analisis model log-linear adalah membentuk tabel kontingensi. Menurut Satria dan Imro'ah pada tahun 2023, tabel kontingensi terdiri dari kolom dan baris berupa kategori dari variabel kategorik yang diamati. Data kategorik yang memiliki dua variabel yaitu variabel X yang memiliki kategori sebanyak I dan variabel Y yang memiliki kategori sebanyak J disajikan pada tabel kontingensi dua arah berukuran I kali J. Untuk tabel kontingensi dua arah dapat dilihat pada layar dengan kategori I dan kategori J. Untuk keterangannya, MIJ merupakan frekuensi pada baris ke I dan kolom ke J, sedangkan MI titik itu merupakan total frekuensi pada baris ke I, M titik J merupakan total frekuensi pada kolom ke J, dan M titik titik merupakan total pengamatannya. Untuk langkah yang kedua adalah penentuan model log-linear. Uji kesesuaian model dilakukan dengan menggunakan K-faktor. Dalam pengujian ini terdapat dua langkah pemodelan. Yang pertama adalah uji kesesuaian model dengan pengaruh dan interaksi K-faktor dan yang lebih tinggi sama dengan 0. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan hipotesis yang diuji, di mana H0-nya merupakan interaksi K-faktor dan yang lebih tinggi sama dengan 0. Sedangkan H1-nya interaksi K-faktor dan yang lebih tinggi tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji yang digunakan adalah chi-square, tingkat kepercayaannya itu sebesar 0,05. Nah, dasar pengambilan keputusannya, terima H0 jika G kuadrat itu lebih kecil dari chi-square dengan derajat kebebasan alfa, atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Dan tolak H0 bila G kuadratnya itu lebih besar dari chi-square derajat bebas alfanya atau p-value lebih kecil dari 0,05. Nah, apabila hipotesis alternatif diterima atau H1, tiap model memberikan arti sebagai berikut. Dengan K sama dengan 3 menunjukkan bahwa ada hubungan antara tiga variabel secara simultan. K sama dengan 2 menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel secara simultan, dan K sama dengan 1 menunjukkan bahwa ada hubungan di semua interaksi. Untuk langkah yang kedua adalah uji kesesuaian model dengan pengaruh dari interaksi K-faktor sama dengan 0. Untuk memastikan tes K-faktor pertama dan melihat interaksi mana yang nilainya sama dengan 0, maka dilakukan uji pada interaksi K-faktor sama dengan 0. Dengan pengujian hipotesisnya menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0-nya adalah interaksi K-faktor sama dengan 0, dan H1-nya interaksi K-faktor tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji yang digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Nah, terima H0 jika G kuadratnya itu lebih kecil dari chi-square derajat alfa, atau p-value lebih besar dari 0,05,
Dan tolak H0 bila G kuadratnya itu lebih besar dari C square derajat kebebasan alfa atau p-value lebih kecil dari 0,05. Nah, begitu juga apabila hipotesis alternatif diterima atau H1, K1 itu menunjukkan bahwa adanya efek utama dari masing-masing variabel. K sama dengan 2 itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel secara simultan. Dan K sama dengan 1 menunjukkan bahwa ada hubungan di semua interaksi. Model log linear terbagi menjadi dua, yaitu model tak jenuh dan model jenuh. Penentuan model log linear dapat dilakukan dengan uji independensi. Uji independensi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Uji independensi dapat dilihat dari hipotesisnya, di mana H0 merupakan tidak ada interaksi antar variabel, sedangkan H1-nya ada interaksi antara variabel. C-square merupakan statistik uji yang digunakan, di mana rumusnya adalah C-square sama dengan penjumlahan dari I kecil sama dengan 1 hingga I besar, dan penjumlahan dari J sama dengan 1 hingga J besar untuk MIJ dikurang MIJ topi dikuadratkan, kemudian dibagi dengan MIJ topi. Nah, di sini H0 ditolak jika C-square-nya itu lebih besar dari C-square derajat kebebasan dengan alfa, di mana derajat kebebasannya adalah I dikurang 1 dan J dikurang 1. Nah, untuk model jenuh merupakan model log linear yang memiliki interaksi antar variabel. Dapat dilihat dengan rumus model jenuhnya adalah log MIJ topi itu sama dengan lambda ditambah lambda I variabel X ditambah lambda J variabel Y dan lambda IJ XY. Di mana lambda IJ XY itu merupakan pengaruh interaksi antara variabel X dan variabel Y menurut Satria dan Imro'ah pada tahun 2023. Untuk model log linear tidak jenuh, itu dirumuskan sebagai log MIJ topi sama dengan lambda ditambah lambda I variabel X ditambah lambda J variabel Y. Di sini, lambda I variabel X merupakan pengaruh baris ke I pada variabel X. Sedangkan lambda J variabel Y merupakan pengaruh kolom ke J pada variabel Y. Langkah ketiga adalah menghitung frekuensi harapan dengan rumus MIJ topi sama dengan MI titik dikali M titik J dibagi dengan M titik titik atau total pengamatan. Dengan MIJ topi merupakan frekuensi harapan pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, untuk langkah yang keempat adalah mengestimasi parameter model log linear. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar, di mana lambda topi ini merupakan konstanta, lambda I variabel X topi itu merupakan pengaruh baris ke I pada model, lambda J variabel Y topi itu merupakan pengaruh kolom ke J pada model. Nah, langkah yang kelima adalah estimasi parameter frekuensi harapan model log linear. Untuk estimasi parameter frekuensi harapan model log linear dapat ditentukan dari eksponensial pada model log linear. Estimasi parameter frekuensi harapan dituliskan dengan rumus eksponensial dari log MIJ topi. Dan untuk langkah yang keenam, melakukan uji kecocokan model, di mana hipotesisnya juga menggunakan uji C-square dengan H0 adalah model sesuai, H1 model tidak sesuai. Untuk rumusnya, sama seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, C-square sama dengan penjumlahan dari I kecil sama dengan 1 hingga I besar, dan penjumlahan dari J kecil sama dengan 1 hingga J besar, dengan MIJ dikurang MIJ topi dikuadratkan, dibagi dengan MIJ topi. Nah, H0 akan ditolak jika C-square itu lebih besar dari C-square dengan derajat kebebasan alfa, di mana derajat kebebasannya itu I dikurang 1 dikali J dikurang 1. Nah, kemudian kita akan menginterpretasikan hasilnya berdasarkan langkah-langkah analisis model linear yang telah disebutkan tadi. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan analis data berdasarkan data yang sudah dijelaskan pada deskripsi data. Untuk langkah pertama, kita akan melakukan pembentukan tabel kontingensi berdasarkan data yang ada. Dapat lihat untuk tabel kontingensinya dapat dilihat pada layar. Diperoleh bahwa untuk ibu premenopause yang memiliki dukungan parsial dan cemas itu terdapat 9 orang. Dukungan parsial tetapi tidak cemas itu 5 orang. Dukungan penuh
tetapi cemas itu ada 12 orang, dan dukungan penuh tetapi tidak cemas itu ada 36 orang, sehingga ditotalin ada 62 orang ibu yang mengalami premenopause. Langkah selanjutnya itu menentukan model log linear dengan menggunakan uji KW and Higher order effect dan uji independensi, di mana pada uji KW and Higher order effect menggunakan SPS yang hasilnya dapat dilihat pada layar. Untuk KW and Higher order effect baik untuk K sama dengan 1 maupun K sama dengan 2, nilai P-value bekerja sama dengan 0,05. Ini berarti terdapat minimal satu hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga atau kecemasan, dan terdapat interaksi dari kedua variabel tersebut. Untuk hasil KW efek di mana K sama dengan 1 dengan nilai P-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan terdapat perbedaan jumlah frekuensi untuk kelompok dukungan keluarga maupun kecemasan. Dan untuk K sama dengan 2 dengan nilai P-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa interaksi antara dukungan keluarga dengan kecemasan memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dari hasil uji tersebut menunjukkan model yang cocok adalah model jenuh dikarenakan terdapat pengaruh yang signifikan untuk main efek dan terdapat interaksi yang signifikan dari kedua main efek tersebut. Setelah mendapatkan hasil dari uji KW and Higher effect bahwa model yang baik adalah model jenuh, maka untuk memastikan lagi dengan menambahkan uji independensi. Hipotesis awal itu model tak jenuh H0, yang H1-nya model jenuh. Daerah penolakan H0 apabila jika S-square lebih besar dari S-square tabel, di mana S-square tabel dengan derajat bebas 1 dan alpha 0,05, maka S-square tabelnya itu 3,481. Di mana hasil dari S-square hitungnya dapat dilihat pada layar, diperoleh bahwa hasil dari S-square-nya 7,468 dan lebih besar dari 3,481. Ini artinya tolak H0, sehingga dapat disimpulkan model yang terbaik adalah model jenuh. Langkah selanjutnya kita akan menghitung estimasi parameter model log linear. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan menelankan dulu data yang ada pada tabel kontingensi. Berikut hasil dari learn tabel kontingensi yang dapat dilihat pada layar. Itu kita akan menghitung estimasi parameter berdasarkan nilai learn tabel kontingensi yang sudah dijelaskan, hasilnya sudah ditampilkan pada layar. Untuk penjelasannya, diketahui bahwa dengan membandingkan nilai parameter antar kolom diperoleh bahwa ibu yang memiliki dukungan parsial dengan memiliki kecemasan cenderung lebih sulit untuk mengurangi kecemasan saat menghadapi menopause dibandingkan dengan ibu yang memiliki dukungan parsial tetapi tidak cemas, karena nilai parameternya 0,42175 lebih besar dari negatif 0,42175. Begitu pula pada ibu dengan dukungan penuh keluarga yang tidak cemas cenderung lebih mudah mengatasi kecemasan saat mengalami menopause dibandingkan dengan ibu dengan dukungan penuh tapi memiliki kecemasan. Dapat dilihat pada nilai parameternya 0,4275 lebih besar dari negatif 0,42175. Setelah diperoleh hasil estimasi parameter model log linear, langkah selanjutnya kita akan mengestimasi frekuensi harapan model log linear dengan menggunakan persamaan log MIJ topi sama dengan lambda ditambah lambda baris ke I variabel X ditambah lambda baris C variabel Y ditambah lambda IJ variabel XY. Kita akan mencari log M11 topi, log M12 topi, log M21 topi, dan log M22 topi. Di mana hasil yang diperoleh itu dapat dilihat pada layar. Untuk M11 topi diperoleh nilai estimasi frekuensi harapannya adalah 8,998. Untuk log M12 topi diperoleh frekuensi harapannya itu 4,998. Untuk M21 topi diperoleh estimasi harapannya itu 11,989. Dan untuk log M22 topi diperoleh estimasi harapannya adalah 35,981. Setelah mendapatkan hasil frekuensi harapan model log linear, langkah selanjutnya adalah uji kecocokan model berdasarkan dari hasil frekuensi harapan. Dengan menggunakan uji chi-square, hipotesis awalnya untuk H0 sama dengan model sesuai atau cocok dengan data. H1 model tidak sesuai atau tidak cocok dengan data. Untuk daerah penolakan H0-nya itu jika S-square lebih besar dari S-square tabel dengan derajat bebas 1 dan alpha 0,05. Diperoleh hasil S-square tabelnya itu 3,481. Untuk perhitungan saksi ujinya itu
9 dikurang 8,998 pangkat 2 dibagi 8,998 ditambah 5 dikurang 4,998 pangkat 2 dibagi dengan 4,998 ditambah 12 dikurang 11,989 pangkat 2 dibagi dengan 11,989 ditambah 36 dikurang 35,981 kuadrat dibagi dengan 35,91. Di bawah hasil dari S-square hitungnya adalah 0,0002137. Dari hasil S-square-nya diketahui bahwa nilai S-square hitung itu lebih kecil dari S-square tabel. Maka ini berarti gagal tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model sesuai dengan data. Dengan kata lain, model jenuh adalah model yang dapat mewakili dengan keadaan data yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan interpretasi hasil. Dari hasil analisis model log linear pada data indikator dalam mengurangi terjadinya kecemasan saat menopause pada ibu premenopause, diperoleh hasil yaitu model terbaik adalah model jenuh. Untuk pengaruh utama atau main efek yaitu dukungan keluarga tanpa melihat interaksi antar variabel yaitu variabel kecemasan, cemas dan tidak cemas dalam mengatasi kecemasan menopause pada ibu premenopause. Untuk pengaruh utama kecemasan tanpa melihat interaksi antar variabel yaitu variabel dengan dukungan keluarga, dukungan parsial dan penuh dalam mengatasi kecemasan menopause pada ibu premenopause. Kedua main efek tersebut memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengatasi kecemasan ibu premenopause saat menghadapi menopause. Untuk pengaruh interaksi antara dukungan keluarga dan kecemasan, berdasarkan perbandingan nilai estimasi parameter antar kolom, untuk ibu dengan dukungan parsial dan keluarga yang memiliki kecemasan cenderung lebih sulit untuk mengatasi kecemasan saat menopause dibandingkan dengan ibu dengan dukungan parsial tetapi tidak cemas. Begitu pula dengan ibu yang memiliki dukungan penuh dari keluarga yang tidak memiliki kecemasan cenderung lebih mudah mengatasi kecemasan saat menopause dibandingkan dengan ibu dengan dukungan penuh dari keluarga tetapi memiliki kecemasan. Hasil pengujian kecocokan model pada analisis juga diperoleh bahwa model jenuh cocok dengan data. Ini berarti model yang terbentuk adalah model terbaik yang dapat mewakili keadaan sebenarnya data, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis bahwa dengan adanya dukungan dari keluarga baik secara parsial maupun penuh terhadap ibu yang memiliki kecemasan atau tidak dapat mengurangi setidaknya sedikit kecemasan yang terjadi pada ibu premenopause saat menghadapi masa menopause. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan pembahasan materi yang telah kami jelaskan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model log linear adalah model yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel-variabel kategori menurut Mariana 2013. Model log linear merupakan pengembangan dari analisis tabel kontingensi dua arah atau lebih, di mana analisis ini tidak membedakan antara variabel dependen dan independen menurut Satria dan Imro'ah pada tahun 2023. Data sekunder penduduk mengenai wanita premenopause yang berusia 45-50 tahun yang tinggal serumah dengan suami dan anaknya di Kelurahan Tidar Magelang Selatan akan dianalisis menggunakan model log linear dengan tujuan untuk mengetahui model terbaik yang terbentuk, baik itu model jenuh atau model tak jenuh, serta apakah terdapat interaksi antara variabel dukungan keluarga dan variabel kecemasan. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis model log linear, model terbaik pada data indikator dalam mengurangi terjadinya kecemasan saat menopause pada ibu premenopause adalah model jenuh. Variabel dukungan keluarga dan variabel kecemasan memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengatasi kecemasan ibu premenopause saat menghadapi menopause. Adanya dukungan dari keluarga baik secara parsial maupun penuh terhadap ibu yang memiliki kecemasan atau tidak dapat mengurangi setidaknya sedikit kecemasan yang terjadi pada ibu premenopause saat menghadapi masa menopause. Selanjutnya, untuk pembahasan materi yang kedua yaitu analisis regresi logistik akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk analisis regresi logistik, di sini kami akan membahas latar belakang, tujuan analisis, deskripsi data, model regresi logistik, langkah-langkah analisis, analisis data dan interpretasi, lalu yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakangnya, pemahaman keuangan penting bagi setiap individu untuk mengelola keuangannya dan mencapai tujuan tanpa kegagalan. Perilaku pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh literasi keuangan.
yang diperoleh dari bacaan dan kemampuan manajemen keuangan yang dibentuk melalui lingkungan, kesadaran, dan kebiasaan. Sebagai dasar pengembangan kemampuan ini, Universitas Tugu Munas atau UNTUMU mendistribusikan 50 kuesioner kepada mahasiswanya untuk mengukur pemahaman mereka tentang kemampuan keuangan. Data tersebut dianalisis menggunakan uji regresi logistik untuk melihat hubungan antara variabel respon dan variabel penjelas berskala kategori atau interval. Lalu, pada tujuan analisis, yang pertama itu kami akan mengelaborasi penerapan regresi logistik, yang kedua mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa UNTUMU dalam memahami kemampuan keuangan, yang terakhir mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait kemampuan keuangan. Selanjutnya, untuk deskripsi data akan dijelaskan oleh teman saya, Vivi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Vivi Andrianti yang akan menjelaskan terkait deskripsi data yang kami gunakan. Nah, data yang kami gunakan merupakan jenis data sekunder yang berasal dari penelitian terhadap 50 responden yang berasal dari modul praktikum Universitas Pamulung program studi S1 Akuntansi. Nah, penilaiannya itu berdasarkan berbagai aspek terkait pengetahuan umum, tabungan dan investasi, asuransi, serta investasi. Setiap responden dievaluasi melalui 16 pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan 4 kategori yang saya sebutkan tadi. Nah, jawaban responden diberi skor 1 jika memenuhi kriteria tertentu dan 0 jika tidak memenuhi kriteria. Nah, data ini juga mencakup variabel demografi seperti jenis kelamin, asal fakultas, IPK, yang semuanya dinyatakan dalam bentuk biner. Nah, setiap responden mendapatkan skor total yang kemudian dikonversi ke dalam skala tertentu. Nah, dengan nilai tertinggi sebesar 78,95 dan yang terendah yaitu 42,11. Nah, berdasarkan skor tersebut, responden diklasifikasi ke dalam 2 kategori, yaitu kategori yang pertama yaitu 1 untuk mereka yang memenuhi kriteria atau skor tertinggi, dan kategori yang kedua yaitu 0 untuk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu kategori rendah. Penjelasan terkait metode analisisnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasbani. Selanjutnya, apa itu regresi logistik? Regresi logistik merupakan metode analisis untuk mengamati hubungan antara variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen yang bersifat dikotomi. Variabel dikotomi memiliki 2 kategori seperti 0 atau 1, tinggi atau rendah, sejahtera atau tidak. Tujuan penggunaannya adalah memanfaatkan variabel independen kuantitatif untuk memprediksi probabilitas kemunculan variabel dependen biner. Komponen variabel, di mana di sini ada variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon atau variabel Y merupakan variabel yang diprediksi atau dijelaskan berupa data dikotomi, contohnya seperti ada atau tidak ada karakteristik tertentu. Sedangkan variabel prediktor atau X merupakan variabel independen yang memprediksi variabel respon, bisa berupa kategori, nominal atau ordinal, atau kontinu, contohnya seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Keunggulan dari regresi logistik yaitu tidak memerlukan hubungan linear antara variabel independen dan dependen, tidak membutuhkan asumsi multivariat normality dan homoskedastisitas. Variabel independen tidak harus dalam bentuk skala interval atau rasio, cocok untuk variabel dependen bersifat dikotomi, tidak memerlukan varian yang sama antar kelompok variabel independen, bisa digunakan dengan variabel independen eksklusif atau kategori terpisah satu sama lain, efektif untuk sampel besar atau minimum 50 sampel per variabel prediktor, serta menggunakan pendekatan non-linear atau log transformasi untuk memprediksi odds ratio atau probabilitasnya. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah analisis data.
Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua import data ke software, yang ketiga kodifikasi data, yang keempat melakukan uji regresi logistik biner, yang kelima pengujian model, dan yang keenam interpretasi model. Di mana pada pengumpulan data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang berasal dari modul praktikum Universitas Pamulang program studi S1 Akuntansi. Lalu software yang kami gunakan merupakan software SPSS 23. Pada kodifikasi data, kami menyesuaikan skala data sesuai dengan skala sebenarnya, seperti mengubah kode 0 dan 1 menjadi nominal atau pemberian label pada setiap variabel yang ada. Pada laporan kali ini digunakan variabel JK atau jenis kelamin dengan kodifikasi 0 sama dengan perempuan dan 1 sama dengan laki-laki. Selanjutnya ada variabel FAK atau fakultas dengan 0 sama dengan fakultas non-ekonomi dan 1 sama dengan fakultas ekonomi. Selanjutnya ada variabel IPK atau indeks prestasi kumulatif dengan 0 sama dengan IPK kurang dari 3 dan 1 merupakan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Dan variabel kategori dengan 0 sama dengan pemahaman literasi keuangan sangat rendah dan 1 pemahaman literasi keuangan sangat tinggi. Selanjutnya untuk analisis data akan dijelaskan oleh teman saya Vivi Andrianti. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis data. Nah, dalam analisis data, tentunya pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengumpulkan data. Nah, data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang berasal dari modul praktikum Universitas Pamulung program studi S1 Akuntansi. Nah, langkah selanjutnya yaitu import data ke software. Data yang akan diolah dikumpulkan dalam format tabel dengan variabel yang dipakai, yaitu kami di sini menggunakan variabel JK atau jenis kelamin, untuk fakultas, IPK, dan yang terakhir itu variabel kategori. Nah, untuk setiap kolom mewakili variabel dan setiap baris mewakili unit observasi atau responden, seperti tertera pada gambar. Nah, kemudian data dimasukkan ke dalam tab data view dan di mana nilai-nilai untuk masing-masing variabel diinput secara manual dan diimport ke file lain seperti Excel. Pada tab variabel view, setiap variabel diberi nama sesuai dengan nama variabel pada data yang digunakan, terus jenis data, panjang karakter, skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, ataupun rasio, dan kemudian deskripsi data jika diperlukan. Nah, setelah data selesai diinput, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan seperti nilai yang hilang atau missing value maupun kesalahan pada format lainnya. Nah, setelah input data, langkah selanjutnya yaitu melakukan modifikasi data. Nah, modifikasi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset itu siap untuk dianalisis serta memastikan konsistensi dan keakuratan dataset sebelum analisis lebih lanjut. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu variabel JK, kita beri label 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Variabel selanjutnya yaitu fakultas, kita beri label 0 untuk non-ekonomi dan 1 untuk ekonomi. Untuk variabel IPK, kita beri label 0 untuk IPK kurang dari 3 dan 1 untuk IPK lebih dari atau sama dengan 3. Yang terakhir yaitu untuk variabel kategori, kita beri label 0 untuk pemahaman literasi keuangan sangat rendah dan label 1 untuk pemahaman literasi keuangan sangat tinggi. Selanjutnya lakukan pengecekan apakah masih ada data yang missing atau tidak. Jika sudah tidak ada, selanjutnya kita masuk pada uji regresi logistiknya. Nah, pada hasil berikut, yaitu pada output case processing summary, menjelaskan bahwa seluruh kasus yang teramati yaitu sebanyak 50 sampel, yang mana artinya tidak ada sampel yang hilang ataupun missing. Nah, pada output selanjutnya yaitu dependent variable encoding,
didapatkan hasil bahwa proses input data yang digunakan pada variabel dependen yaitu pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah dengan kode 0 dan pemahaman keuangan sangat tinggi dengan kode 1. Pada output literation history, nilai minus 2 log likelihood yang diperoleh yaitu sebesar 65,343 yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai chi-square dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 1. Nah, di sini artinya 50 untuk jumlah sampel dikurangi dengan derajat kebebasannya sehingga menghasilkan hasil 49. Nah, setelah dicek pada tabel chi-square diperoleh nilai 43,773 sehingga nilai minus 2 log likelihood itu lebih besar dari chi-square di mana 65,343 lebih besar daripada 43,773. Nah, untuk output correlation table diperoleh tingkat akurasi sebesar 72% dalam mengklasifikasi observasi. Nah, dengan kata lain, dari total 50 observasi, sebanyak 36 observasi berhasil diklasifikasi dengan benar oleh model regresi logistik. Pada output summary model, terlihat bahwa dengan memasukkan 3 variabel independen, terjadi perubahan dalam penaksiran parameter minus 2 log likelihood, di mana yang semula nilainya yaitu 65,343 sekarang berubah menjadi 54,235. Nah, nilai R-square-nya sendiri tercatat sebesar 0,199 atau 19,9% untuk Cox and Snell, dan satunya yaitu 0,273 atau 27,3%. Nah, artinya dengan 3 variabel yaitu variabel jenis kelamin, fakultas, dan IPK, model mampu menjelaskan proporsi pemahaman terhadap literasi keuangan hingga 27,3%. Namun perlu diingat bahwa interpretasi ini hanyalah pendekatan sehingga koefisien determinasi dengan regresi linear biasa. Pada output Hasmer and Lemieux test menunjukkan hasil uji chi-square dengan beberapa modifikasi dalam penerapannya. Jika nilai p-value tidak signifikan di mana 0,645 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh nilai p-value sebesar 0,09 yang juga lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model sudah cukup baik dalam menjelaskan data. Dari hasil output variable integration, tolak H0 jika nilai p-value signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, dari hasil output tersebut diperoleh nilai p-value signifikan untuk variabel fakultas adalah 0,003 di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fakultas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman literasi keuangan. Nah, dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 2,082. Nah, sementara itu nilai p-value signifikan untuk variabel jenis kelamin dan IPK lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin dan IPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman literasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, terdapat satu variabel bebas yang secara signifikan mempengaruhi pemahaman literasi keuangan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Nah, variabel tersebut adalah variabel fakultas dengan signifikansinya sama dengan 0,003 dengan model yang dihasilkan adalah sebagai berikut.
Pi sama dengan eksponensial dikali 1,987 dikurang 2,082 X 1i dibagi 1 ditambah eksponensial dikali 1,978 dikurang 2,082 X 1i. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Untuk yang pertama, hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa estimasi parameter model stabil setelah 4 iterasi. Nah, ditandai dengan perubahan nilai parameter yang kurang dari 0,001 pada iterasi keempat. Nah, nilai awal miss-2 log likelihood sebesar 65,343 menurun menjadi 54,235 yang mengindikasikan bahwa model memiliki peningkatan kecocokan setelah memasukkan variabel prediktor. Yang kedua, konstanta model memiliki koefisien sebesar minus 0,742 yang menunjukkan kecenderungan dasar dari variabel terikat tanpa pengaruh variabel prediktor. Variabel jenis kelamin memiliki koefisien sebesar 0,081 yang berarti setiap peningkatan 1 unit pada variabel jenis kelamin meningkatkan peluang hasil yang positif meskipun pengaruhnya relatif kecil. Nah, untuk variabel fakultas memiliki koefisien positif terbesar, yaitu 2,082, yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap hasil. Nah, demikian pula pada variabel IPK dengan koefisien 0,557 juga berkontribusi positif terhadap hasil, meskipun dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan variabel fakultas. Nah, yang terakhir yaitu secara keseluruhan, model menunjukkan bahwa variabel fakultas memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel terikat. Sementara variabel lainnya, termasuk variabel jenis kelamin dan IPK, juga memberikan kontribusi positif yang lebih kecil. Nah, sekian yang saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Hazwani. Baik, dari hasil analisis yang menggunakan 50 sampel menunjukkan bahwa hasil regresi logistik mengindikasikan bahwa hanya variabel fakultas yang berpengaruh signifikan terhadap pemahaman kemampuan keuangan atau p-value-nya sama dengan 0,003. Sementara jenis kelamin atau JK dan IPK tidak signifikan. Model ini memiliki akurasi 72,0% dalam mengklasifikasikan data dan menunjukkan goodness of fit-nya yang baik, di mana p-value-nya sama dengan 0,090. Koefisien fakultas sebesar 2,082 dan nilai eksponens B sebesar 8,019 menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit pada variabel fakultas dapat meningkatkan pemahaman kemampuan keuangan hingga 8 kali lipat. Hal ini berarti pentingnya faktor fakultas dalam meningkatkan kemampuan pemahaman keuangan dan menyarankan perlunya fokus pada aspek ini dalam strategi pendidikan. Karena setiap fakultas memiliki silabus atau kurikulum yang berbeda dalam menyampaikan materi perkuliahan untuk mahasiswanya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Nurhalija. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi maupun analisis data. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.